بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدحاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين فيا أيها المشتكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجل في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hadirin hadirat para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis zikir, para pecinta masjid, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat pengajian Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzah, dimuliakan di akhirat ka amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada hentinya mengingatkan wabil khusus kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, Bu, apapun keadaan kita, Pak, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sakitkah kita barangkali, atau mendapatkan sebuah musibah ujian barangkali kita, jangan menghalangi kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Salam selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling indah wajahnya, yang paling manis senyumannya, yang paling bagus akhlaknya. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sayangi umat, pikirkan umat, perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini belum kita dapatkan kenikmatan itu. Apa kenikmatannya? Yaitu bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat besar, Bu. Berkumpul dengan Nabi Muhammad, Pak, melihat senyum manis Nabi Muhammad, mendengarkan tutur kata Nabi Muhammad, melihat keelokan akhlak Nabi Muhammad, merupakan kenikmatan yang sangat besar yang mengalahkan kenikmatan surga sekalipun. Inilah keuntungan yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad, melihat langsung wajah Nabi Muhammad,
adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad tuh ketika sumpah-sumpah Pak, datang ke Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, tenang sudah, lega sudah. Berbahagia yang melihat wajah tampan dan memikat, senyumnya jadi pengobat, akhlaknya jadi pengikat. Sumpah ngelihat wajah Nabi Muhammad, tenang hatinya sudah. Melihat wajah Nabi Muhammad, tutur kata Nabi Muhammad jadi obat sudah. Tidak ada kesumpahan ketika ada Nabi Muhammad di tengah-tengah gitu. Tidak ada kesumpahan hati ketika melihat senyum manis Nabi Muhammad ketika itu. Kehadiran Nabi Muhammad merupakan surga bagi sahabat-sahabat yang ada ketika itu. Bahkan salah seorang sahabat Thauban namanya, beliau lama tidak kelihatan, jarang berkumpul dengan Nabi, jarang kelihatan. Ketika sholat selesai pulang, hingga pada suatu hari sahabat Thauban dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kelihatan pucat, kelihatan lemas sahabat Thauban ini, kelihatan kurus sahabat Thauban ini. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai sahabatku Thauban, ada apa engkau? Apakah engkau sakit? Kenapa kok tubuhmu kelihatan kurus, lemas, pucat? Engkau sakit? Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi pada dirimu wahai sahabat Thauban? Ya Rasulullah, ada satu hal yang senantiasa aku fikirkan ya Rasulullah. Aku berpikir ketika aku di dunia ini, aku berkumpul denganmu ya Rasulullah, dapat melihat keindahan wajahmu ya Rasulullah, melihat senyum manismu ya Rasulullah. Lalu bagaimana nanti ketika aku mati ya Rasulullah? Aku takut tidak bisa lagi berjumpa denganmu ya Rasulullah. Sudah pasti engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku belum tentu masuk surga, kata sahabat Thauban. Kalaupun aku masuk surga, sudah pasti tempatmu ya Rasulullah pada surga yang paling tinggi. Sedangkan aku belum tentu berkumpul denganmu ya Rasulullah. Ini yang selalu aku fikirkan. Takut tidak bisa berjumpa lagi denganmu ya Rasulullah. Yang ditakutkan sahabat Thauban, Pak, bukan takut tidak masuk surga, takut tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ditawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mana yang engkau pilih wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan surga, atau engkau masih tinggal hidup di dunia tapi bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan segala hiruk pikuknya masalah duniawi? Mana yang engkau pilih? Hidup di surga, menikmati kenikmatan dunia tapi tidak bisa kumpul dengan Nabi Muhammad, tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, atau hidup di dunia ini dengan segala problemanya, hiruk pikuk urusan dunia tapi dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad? Mana yang dipilih? Pasti para sahabat Nabi Muhammad akan memilih hidup di dunia, masalah dunia tidak apa-apa, yang penting dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ditawarkan seperti itu. Kenapa? Melihat keindahan wajah Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, melebihi kenikmatan surga, melebihi kenikmatan surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah langsung menjawab persoalan sahabat Thauban ini. Dan ketika itu sahabat-sahabat yang mendengar curhatan sahabat Thauban ini sadar semuanya, iya betul ya, bagaimana nanti ketika mati ya, takut tidak bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad. Sedih semua sahabat. Allah langsung menjawabnya, wa man yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ayat ini merupakan jawaban dari persoalan sahabat Thauban. Jaminan akan bisa berkumpul lagi dengan Nabi Muhammad asal taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini ayat yang paling menggembirakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.
ada jaminan bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad asal taat kepada Allah, taat sama Rasulullah. Ayat yang paling menggembirakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menerima wahyu dari Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ketika wahyu ini, firman Allah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya, gembira semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Islam telah sempurna, Islam telah sempurna, Allah telah ridha kepada kita, Islam telah sempurna. Gembira semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad karena kesempurnaan agama Islam dan Allah telah ridha kepada para sahabat Nabi Muhammad. Gembira semua sahabat Nabi Muhammad mendengar ayat ini. Hanya satu sahabat Nabi Muhammad yang ketika mendengar ayat ini bersedih, bahkan menangis dengan sejadi-jadinya, sampai didengar tangisan oleh sahabat-sahabat yang lain. Pulang ke rumahnya nangis ketika mendengar ayat ini, hingga sahabat-sahabat yang lain datang ke rumah sahabat yang satu ini, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menangis sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini. Sahabat yang lain tanya, "Wahai sahabat Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Harusnya kita bergembira. Islam telah sempurna, agama kita telah sempurna, Allah telah ridha kepada kita. Apa yang membuat engkau menangis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tidak memahami ketika Islam telah sempurna, Allah telah ridha kepada kita, itu berarti tugas Nabi kita Nabi Muhammad telah selesai untuk menyampaikan risalah di muka bumi ini. Ini maknanya berarti waktu Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah telah dekat. Telah dekat perpisahan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya tangisi. Sadar semua sahabat ini. Iya, betul. Berbondong-bondong datang kepada Rasulullah, tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar mengatakan seperti ini ya Rasulullah, bahwa waktumu telah dekat untuk kembali kepada Allah ya Rasulullah. Waktu perpisahan kita telah dekat ya Rasulullah, betul ya Rasulullah?" Iya, betul wahai para sahabatku. Nangis semua sahabat Nabi Muhammad, bersedih, tidak mampu membayangkan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa membayangkan pisah dengan Nabi Muhammad. Nangis semua sahabat, sehingga ketika itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad tidak ingin jauh-jauh lagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di masjid ikut kumpul di sana, di mana majlis Nabi Muhammad, semua sahabat ikut kumpul, takut berpisah dengan Nabi Muhammad, memanfaatkan waktu-waktu yang ada, terus kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Thauban, Pak, sahabat Thauban, Bu, ya, ketika Isya masih kumpul bareng sama Nabi Muhammad. Salat Isya berjamaah dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk nunggu subuh sudah tidak kuat lagi, tidak kuat, sudah kangen sudah. Nanti subuh bakal ketemu, tidak kuat lagi, sudah berangkat tengah malam ke rumah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kangen, karena rindu, karena mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Berangkat sahabat Thauban ke rumah Nabi Muhammad SAW. Sudah kangen, Isya masih ketemu, mau nunggu subuh tidak kuat lagi, sudah berangkat lagi ke rumah Nabi Muhammad, ya. Tidur di depan rumah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad akan sholat subuh, kaget melihat sahabat Thauban tidur di depan rumahnya. "Thauban, kenapa engkau tidur di sini?" "Ya Rasulullah, aku kangen, aku rindu kepadamu ya Rasulullah." Isya masih ketemu, tidak kuat untuk nunggu subuh. Ini mahabbah, cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Betul-betul dari hati cintanya. Para sahabat Nabi Muhammad tidak ingin berpisah lagi dengan Nabi Muhammad, sudah ingin kumpul terus, ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 hari sebelum kematian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mulai merasakan sakit ketika di akhir bulan Safar, mulai merasakan sakit Nabi Muhammad.
sakit demam dan sakit kepala. Tapi bukan seperti demamnya kita, Bu. Bukan seperti demamnya kita, Pak. Bukan seperti sakit kepalanya kita yang barangkali kita akan minum obat selesai demamnya, selesai sakit kepalanya hilang. Demam yang sangat parah, sakit kepala yang begitu parah. Ketika 3 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad, beliau masih menyempatkan diri untuk datang ke masjid menemui para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan sepatah dua patah kata kepada para sahabatnya. Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan Allah bi'idnih, wa kuntu lakum kal alhal mushfiq wal abir rahim, man kanat lahu indi madlamah falyagum falyaqtas minni qabla al-qisasi yaumil qiyamah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang nabi, pemberi nasihat, pengajakmu ke jalan Allah dengan izin Allah. Aku bagi kalian ada sebagai seorang saudara yang pengasih, sebagai seorang ayah yang penyayang. Jika ada di antara kalian pernah aku ambil barangnya, aku pukul punggungnya, maka balaslah sekarang sebelum aku dibalas nanti di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad yang maksum minta dikoreksi oleh para sahabatnya. Kalau punya salah suruh balas sekarang. Dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad minta dibalas. Kalau ada kesalahan, kalau ada barang yang pernah diambil, minta dibalas. Nabi Muhammad kalau pernah dipukul, minta dibalas. Nabi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, minta dibalas oleh umatnya, oleh para sahabatnya. Para sahabat tak ada yang mampu menatap wajah suci Nabi Muhammad, tertunduk semuanya, menangis semua sahabat Nabi Muhammad, tak tega melihat keadaan Nabi Muhammad yang sakit ketika itu. Diulangi sampai 3 kali, diulangi sampai 3 kali kata-kata tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba salah seorang sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Sahabat Ukasha, silakan Ukasha. Ada apa Ukasha? Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulangi khutbahmu sampai 3 kali ya Rasulullah, aku tidak akan menyampaikan pengalamanku dengan pengalamanmu ya Rasulullah ketika perang Badar. Ada apa wahai Ukasha? Ketika itu ya Rasulullah, untaku mendekati untamu ya Rasulullah. Engkau akan memukul untamu, tapi tongkat itu mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan sekarang saya akan menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Ukasha, saya masa sengaja Ukasha? Saya tidak sengaja Ukasha. Tidak bisa ya Rasulullah. Yang jelas tongkat itu telah mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan sekarang saya akan menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Baiklah, Bilal, ambilkan tongkat Bilal di rumah. Berangkat sahabat Bilal bin Rabah menuju rumah Rasulullah, meminta tongkat kepada putri Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra. Kaget Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta tongkat dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad minta tongkat. Untuk apa wahai Bilal? Ayahku minta tongkat wahai Bilal. Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya ayahmu akan mengambil kisah kepada dirinya wahai Fatimah. Wahai Bilal, siapa yang sampai hati memukul ayahku yang sedang sakit wahai Bilal? Siapa yang sampai hati memukul ayahku yang sedang sakit wahai Bilal? Dibawa tongkat oleh sahabat Bilal, disampaikan kepada Rasulullah tongkatnya. Kemudian teruskan kepada Ukasha, ini Ukasha tongkatnya Ukasha, pukul aku Ukasha. Berdiri 2 sahabat Nabi Muhammad, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Stop Ukasha, jangan engkau lanjutkan Ukasha. Pukullah kami Ukasha. Duduklah kalian berdua, duduklah kalian berdua. Berdiri sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ukasha, jangan coba-coba engkau memukul Nabi Muhammad SAW. Pukullah aku sebagai gantinya wahai Ukasha. Duduklah engkau wahai Ali, duduklah engkau wahai Ali. Aku tahu apa yang dalam hatimu wahai Ali. Duduklah engkau. Berdiri 2 cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Ya Ukasha, kami adalah buah hati Nabi Muhammad.
kecintaan Nabi Muhammad. Memukul kami sama dengan memukul Nabi Muhammad. Pukullah kami sebagai gantinya, wahai Ukasha. Duduklah kalian, wahai kedua biji mataku. Duduklah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ukasha, pukullah aku, Ukasha. Ya Rasulullah, ketika tongkat itu mengenai tubuhku, ya Rasulullah, aku dalam keadaan telanjang dada, ya Rasulullah. Maka aku minta sekarang engkau buka bajumu, ya Rasulullah. Nabi Muhammad membuka bajunya. Cahaya tubuh Nabi Muhammad memancar. Satu masjid sahabat tak ada yang kuat menangis banyak melihat tubuh suci Nabi Muhammad SAW, bercahaya tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Menangis semua satu masjid yang dalam keadaan sakit, memancar tubuhnya, akan dipukul oleh sahabatnya sendiri, minta dibalas, minta dikisos Nabi Muhammad. Menangis semua satu masjid sahabat Nabi Muhammad SAW. Pukullah Ukasha. Tiba-tiba di luar dugaan, tongkat dibuang oleh Ukasha. Ukasha berlari meluk tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang sampai hati memukulmu yang sedang sakit, ya Rasulullah? Keinginanku hanya supaya tubuhku ini menyentuh tubuhmu, ya Rasulullah, agar aku dapat syafaatmu kelak di yaumil qiyamah, ya Rasulullah. Ternyata akal-akalannya Ukasha, Pak, supaya apa? Dapat menyentuh tubuh suci Nabi Muhammad SAW, agar dapat mendapat syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya? Kalau kalian ingin tahu salah seorang calon penghuni surga, inilah orangnya, Ukasha bin Muhsin, calon penghuni surga. Para sahabat mengucapkan selamat kepada sahabat Ukasha. Fasbaha Ukasha, fasbaha Ukasha, selamat engkau Ukasha, selamat engkau Ukasha. Habba, kecintaan, cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika di akhir hayatnya, di hari terakhir hayat Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad telah menunggu Nabi Muhammad untuk salat subuh berjamaah. Telah berkumpul semua sahabat Nabi Muhammad di masjidnya Nabi Muhammad, menunggu dengan cemas, dengan khawatir kehadiran Nabi Muhammad untuk menjadi imam salat subuh. Lama tak muncul Nabi Muhammad, cemas semua para sahabat, tahu kondisi badan Nabi Muhammad, tahu keadaan Nabi Muhammad sakit yang parah ketika itu, sehingga sahabat Bilal menjemput Nabi Muhammad karena para sahabat telah menunggu di masjid. Apa kata Siti Fatimah? Wahai Bilal, ayahku sekarang sedang sibuk dengan penyakitnya, wahai Bilal, sedang sibuk dengan penyakitnya, wahai Bilal, menahan sakit Nabi Muhammad sehingga tidak mampu untuk berangkat ke masjid. Kembali Bilal ke masjid. Para sahabat yang ada di masjid bertanya-tanya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, kenapa kok belum datang? Sahabat Bilal menyampaikan kepada para sahabatnya, Rasulullah sedang sibuk dengan penyakitnya, dia menahan sakitnya yang begitu parah. Bingung para sahabat. Kembali lagi sahabat Bilal untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, sampaikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikanku menjadi imam salat subuh. Kembali sahabat Bilal ke masjid menemui para sahabatnya. Disampaikan oleh sahabat Bilal, wahai Abu Bakar, Rasulullah memerintahkan engkau untuk menggantikannya untuk menjadi imam salat subuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Pak, ketika melihat tempat pengimaman yang biasa ditempati oleh Rasulullah SAW, dah kuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikan Nabi Muhammad, mengambil tempat Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad masih hidup? Tak mampu, tak kuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai pingsan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya riuh di masjid sahabat dalam keadaan cemas tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian Muhammad berangkat, memaksakan diri untuk berangkat ke masjid, dibopong oleh dua sepupunya, sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Fadl bin Abbas. Dibopong masuk ke masjid untuk mengimami. Setelah mengimami salat subuh, tidak banyak disampaikan oleh Nabi Muhammad, memandangi satu persatu wajah sahabatnya karena merasa telah dekat waktu untuk perpisahannya. Sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang tega ketika menangis melihat keadaan Nabi Muhammad, sudah merasa bahwa perpisahan dengan Nabi Muhammad telah dekat waktunya. Kembali Nabi Muhammad ke rumah,
Kemudian detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Wahai putriku, kesini putriku. Sesungguhnya ajal ayahmu telah dekat, wahai putriku. Menangis Siti Fatimah, putri kesayangannya. Ayah yang selama ini tempat bersandar, tempat mengadu, tempat curhat, sebentar lagi akan berpisah dengannya. Menangis Siti Fatimah, putri kesayangannya. Kemudian Nabi Muhammad membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah. Tersenyum Siti Fatimah. Apa yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad kepada putri kesayangan Siti Fatimah? Wahai putriku, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku nanti. Tersenyum Siti Fatimah, bangga tidak akan lama berpisah dengan Nabi Muhammad, hanya sebentar akan berjumpa lagi di alam barzah, di alam selanjutnya. Senang Siti Fatimah, perpisahan yang hanya sebentar saja. Sehingga kematian bagi Siti Fatimah merupakan sebuah kenikmatan. Kenapa? Akan berjumpa dengan ayahnya kembali. Kemudian masuklah malaikat Israel bersama dengan malaikat Jibril menemaninya, menyampaikan terlebih dahulu akhlak Allah kepada Nabi Muhammad, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohmu, roh sucimu. Jika engkau izinkan, seandainya engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kerinduan untuk berjumpa dengan Allah lebih besar, memberikan isyarat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dicabut roh suci Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Israel. Malaikat Jibril tak sampai hati melihat wajah Nabi Muhammad ketika ditarik rohnya. Tak sampai hati malaikat Jibril, berpaling wajahnya, tak mau melihat wajah Nabi Muhammad. Ketika roh sampai di perut, siapa yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW? Yang diingat ketika roh sudah sampai di perut adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah itu? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita yang diingat, Pak. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan akan wafat, roh akan dicabut, kita yang diingat. Ini bukti bahwa kita adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kemudian ditarik lagi roh, Nabi Muhammad mengatakan, aku ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian Muhammad merasakan sedikit sakitnya sakaratul maut. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, beginikah rasanya sakitnya sakaratul maut? Ya Rasulullah, ini saya mencabut sudah dengan yang paling halus ya Rasulullah, masih merasakan sakit yang begitu pedih ketika sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kumpulkan sakitnya sakaratul maut umatku ya Allah, biar aku yang menanggungnya. Aku seorang nabi, aku kuat untuk menanggungnya ya Allah. Ini pemimpin, Pak. Sakitnya sakaratul maut umatnya ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Sakitnya sakaratul maut kita ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pemimpin yang sejati, rela sakit asal umatnya tidak menderita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian roh suci tersebut ditarik oleh malaikat Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat yang berada di luar rumah Nabi Muhammad dalam keadaan cemas, khawatir mendengar kabar kewafatan Nabi Muhammad SAW. Menangis semua sahabat, menangis semua sahabat. Ada yang pingsan, ada yang menangis sejadi-jadinya. Tidak sampai hati, tidak terfikirkan bagaimana berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang berlari menuju ayahnya menyampaikan tentang berita duka ini. Wahai ayah, Rasulullah telah wafat, Nabi Muhammad telah wafat. Apa kata ayahnya? Ya Allah, butakan mataku sekarang ya Allah. Untuk apa mata ini bisa melihat tapi tidak bisa melihat lagi wajah suci Nabi Muhammad SAW. Ini musibah yang terbesar ketika itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana tidak, setiap hari dilihat wajahnya jadi pengobat, senyumnya jadi pengobat, keindahan kewajah Nabi Muhammad sebagai penyejuk hatinya sekarang telah tiada. Nangis semua sahabat, bersedih semua para sahabat. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya. Yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, akan aku penggal kepalanya. Tidak percaya, Pak, ditinggal Nabi Muhammad karena begitu mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali beliau ada seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Apakah ketika Muhammad itu telah wafat atau terbunuh, maka kalian akan berpaling darinya, dari ajarannya? Ketika mendengar ayat ini, sadar Sayyidina Umar bin Khattab, langsung lemas, jatuh pingsan. Sayyidina Umar bin Khattab, mahabbah, cintanya para sahabat kepada Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semenjak itu sahabat Bilal tidak kuat lagi untuk tinggal di Madinah. Ketika jalan di kota Madinah melewati suatu tempat, ingat Nabi Muhammad, saya pernah duduk di sini dengan Nabi Muhammad, nangis sahabat Bilal. Melewati jalan lagi, saya pernah jalan di sini dengan Nabi Muhammad, nangis sahabat Bilal. Tak kuat lagi sahabat Bilal untuk tinggal di kota Madinah. Hijrah sahabat Bilal, keluar kota Madinah, pindah dari kota Madinah. Ketika di kota Madinah ingat Nabi Muhammad, nangis setiap hari. Pindah sahabat Bilal, hingga pada suatu hari sahabat Bilal bermimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan, apakah kekasih telah merupakan kekasihnya? Apakah kekasih telah melupakan kekasihnya? Kaget sahabat Bilal, langsung berangkat ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan dipenuhi dengan kerinduan, kangen yang begitu mendalam kepada Nabi Muhammad. Berangkat menuju kota Madinah. Begitu masuk ke kota Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah yang masih sedang berduka, yang masih kangen sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal, sahabat Bilal. Begitu sahabat Bilal masuk kota Madinah, langsung diciumi tanah Madinah itu. Ini tanah yang ditinjak-injak oleh Nabi Muhammad, tanah yang suci yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad, dicium tanah Madinah oleh sahabat Bilal bin Rabah. Disambut oleh para sahabat-sahabat di kota Madinah. Sahabat Bilal, Bilal, engkau adzan Bilal, kami rindu Bilal, ingin mendengar suaramu. Adzan Bilal, adzan engkau Bilal, kami ingin mengenang masa-masa ketika Nabi Muhammad masih hidup. Wahai Bilal, engkau adzan wahai Bilal, kami rindu mendengarkan suaramu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Engkau adzan ketika Nabi Muhammad masih hidup, kami ingin mengenang Nabi Muhammad masih hidup. Wahai Bilal, engkau adzan wahai Bilal, kumandangkan adzan wahai Bilal. Tidak kata Bilal, semenjak kewafatan Nabi Muhammad aku tidak mau lagi untuk adzan, tidak mau. Bertemu dengan sahabat yang lain diminta untuk adzan, sahabat Bilal, Bilal adzan Bilal, kami kangen ingin mengenang masa-masa ketika Nabi Muhammad masih hidup. Wahai Bilal, dengan adzanmu wahai Bilal. Tidak kata sahabat Bilal, semenjak kewafatan Nabi Muhammad aku tidak akan adzan lagi sudah. Bertemu dengan dua cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Wahai Bilal, kumandangkan adzan wahai Bilal, kami rindu ingin mendengar suara adzanmu wahai Bilal. Tak sampai hati sahabat Bilal menolak permintaan cucu Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad yang memintanya ini. Adzan sahabat Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sahabat Bilal adzan, heboh suatu kota Madinah ini. Orang-orang mendengar suara sahabat Bilal adzan. Suara adzan ini ada ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ini berarti Nabi Muhammad hidup. Rasulullah hayyun, Rasulullah hayyun, Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad hidup. Keluar rumah semuanya kangen dengan Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad masih hidup lagi. Keluar semua yang menemui Nabi Muhammad, karena adzan ini ada ketika Nabi Muhammad masih hidup.
tangisan satu kota Madinah semua, menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna. Pingsan sahabat Bilal, tidak mampu lisannya mengucapkan Muhammad. Pingsan sahabat Bilal, kita akan mengucap nama Muhammad, tidak mampu sahabat Bilal. Pingsan sahabat Bilal, kangen mahabbah sahabat-sahabat Muhammad kepada Rasulullah SAW. Laukana bainana al-habib, seandainya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, Bu, ada di tengah-tengah kita, Bu, akan kita peluk, akan kita ciumi tangannya, mendapat syafaat, minta syafaatnya. Dan Muhammad tidak peduli dosa-dosa kita sebanyak apa, tapi kerinduan kita, kangennya kita kepada Nabi Muhammad SAW akan membuat kita abai kepada diri kita. Yang penting dapat melihat wajah suci Nabi Muhammad SAW. Tinggal sekarang doa kita mohhon kepada Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu, dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya di dunia, di barzakh, di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dapat melihat wajah suci Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Muhammad di dunia yaqdatan wa manaman, di barzakh berjumpa dengan Muhammad, di akhirat kelak di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabban 'udhan wa dhibagin wa min syarri kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna bi mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awlad masyayikhina wa li ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina wa ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.